Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya A. Setiawan, nomor induk mahasiswa 2892250196, asal prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Tugas ujian akhir semester ganjil, mata kuliah Manajemen Retail, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sonaji SAG MM. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas ujian akhir semester dari studi kasus yang saya pilih, yaitu ada sebuah toko retail X mengalami kesulitan dalam menentukan jumlah barang yang perlu dibeli karena fluktuasi permintaan yang tinggi. Nah, bagaimana cara toko ini mengatasi masalah tersebut melalui perencanaan pembelian barang? Untuk itu saya akan coba jawab dengan narasi yang saya akan sampaikan. Baik, untuk menjawab suatu studi kasus yang tadi disampaikan, bahwa membahas solusi yang diterapkan oleh toko retail X untuk mengatasi tantangan fluktuasi permintaan yang tinggi melalui perencanaan pembelian barang. Biasanya sisi permintaan yang tidak stabil seringkali menyebabkan kekurangan stok, kelebihan barang, ataupun bahkan pemborosan biaya. Nah, untuk itu mari kita coba selesaikan dari pertanyaan yang disampaikan. Jadi masalah toko retail X bahwa fluktuasi permintaan adalah tantangan besar bagi sebagian banyak toko retail yang ada, terutama toko baru usaha baru. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan kehilangan peluang penjualan atau bahkan barang yang tidak terjual menumpuk di gudang. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya seperti yang dialami toko retail X? Jadi langkah pertama yang harus dilakukan oleh toko retail X adalah pertama menganalisis data penjualan historis. Nah, dengan data analisis ini mereka mengidentifikasi pola permintaan atau tren musiman dan produk-produk dengan permintaan tinggi. Ini adalah dasar untuk membuat keputusan pembelian yang lebih baik. Berikutnya, toko retail X ini perlu menggunakan metode ABC analis untuk mengklasifikasikan produk berdasarkan kontribusi penjualan. Produk kategori A kita bisa kategorikan dengan produk yang berdampak besar pada pendapatan, menjadi produk utama dalam pengolahan stok. Misalkan kategori A itu permintaan tinggi, yang untuk B itu menengah, dan untuk C itu rendah. Kita akan klasifikasikan data stok berdasarkan analisis ABC. Selanjutnya, pemanfaatan teknik permintaan. Dengan memanfaatkan teknik forecasting seperti model statistik dan machine learning, kemungkinan toko retail X mampu memprediksi permintaan masa depan secara lebih akurat. Nah, hal ini membantu mereka untuk mempersiapkan stok sesuai kebutuhan pasar. Selanjutnya ada metode just-in-time inventory. Metode ini untuk meminimalkan biaya penyimpanan dapat diterapkan sistem just in time ini. Nah, dengan strategi ini, barang tiba di gudang hanya saat dibutuhkan saja. Hal ini dapat mengurangi resiko kelebihan stok sekaligus menjaga efisiensi operasional. Selanjutnya ada penggunaan atau pemanfaatan teknologi manajemen inventaris. Jadi teknologi ini menjadi kunci keberhasilan. Sistem manajemen inventaris real time memungkinkan toko retail X ini memantau stok secara terus-menerus dan mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan data terkini. Nah, bagaimana ini terjadi di toko yang menengah? Saat ini banyak aplikasi yang bisa kita gunakan atau kita pakai secara gratis untuk dimanfaatkan mengontrol sistem manajemen inventaris. Jadi kita bisa update di handphone ketersediaan stok dan kekurangan stok. Selain itu, tidak kalah penting
hubungan yang erat dengan pemasok ya, ataupun distributor memberikan fleksibilitas dalam pengadaan barang. Pemasok ataupun distributor dapat menyediakan barang dalam waktu singkat, memastikan stok tetap terjaga bahkan saat permintaan stok melonjak. Jadi hubungan relasi dengan distributor itu perlu dijaga dan ditingkatkan ya, bisa untuk mendukung kekurangan stok di saat memang ada permintaan yang tinggi. Selain itu, toko retail X perlu menyimpan adanya buffer stok ataupun stok cadangan ya, untuk produk-produk kritis. Nah, produk kritis ini didapat dari analisis yang tadi sudah dibuat forecast-nya ya. Nah, ini adalah cadangan yang bisa digunakan saat terjadi lonjakan permintaan yang tak terduga. Ini pun penting, perlu diperhatikan buffer stoknya. Jangan sampai buffer stok ini tidak bisa teralokasikan penjualannya karena salah dalam membuat forecasting. Dan terakhir, untuk metode penyelesaian masalah toko retail X ini, yaitu mereka secara rutin perlu mengevaluasi dan menyesuaikan strategi pembelian berdasarkan kondisi pasar yang terus berubah. Pendekatan ini memastikan toko tetap fleksibel dan adaptif ya. Jadi pentingnya fleksibilitas dalam pengelolaan toko retail itu bisa dimungkinkan untuk bisa menjaga pendekatan ya, ataupun fleksibilitas toko retail. Nah, dari jawaban yang tadi saya sampaikan bisa disimpulkan dengan beberapa kombinasi analisis data digabung dengan teknologi canggih dan kerjasama yang sama erat dengan pemasok ataupun distributor, toko retail X dapat berhasil mengatasi tantangan fluktuasi permintaan. Solusi ini tidak hanya dipastikan untuk stok yang optimal, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Demikian jawaban narasi video saya dari studi kasus yang disampaikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil semester 5 mata kuliah manajemen retail. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.